Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan peci karena bulan Ramadan. Nggak sih, sebenarnya karena cukuran saya salah, jadi saya pakai peci. Pertama-tama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat teman-teman yang Muslim yang menjalankannya, dan selamat menikmati rangkaian Ramadan juga buat teman-teman non Muslim yang pasti berefek juga ya. Jadi toko-toko, warung-warung yang biasanya buka misalnya sekarang lebih tertutup, nggak seterang sebelumnya gitu ya, walaupun masih buka, atau ada yang malah tutup. Lalu jam kerja juga lebih singkat. Saya yakin teman-teman yang lain juga appreciate dan suka gitu. Dan nanti sama-sama kita menikmati liburan besar ya, hari raya Idul Fitri. Yang teman-teman mudik, silakan mudik dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya, mungkin satu atau dua. Pertanyaan yang pertama tentang kok jarang bikin video lagi. Jadi ada yang nanya. Jawabannya ada dua. Yang pertama, karena saya sedang fokus melakukan sesuatunya itu adalah mencari sekolah untuk S2. Kebetulan saya masih S1 di usia yang sudah cukup. Bapak-bapak ini pengen nyoba S2, dan dari kemarin memang lagi sibuk mencari dan berdoa ya supaya S2-nya keterima itu. Jadi ya bismillah, semoga nanti dapat sekolah yang sesuai dan bisa menjalaninya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa jarang bikin video lagi? Dari beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komentar, saya sadari bahwa beberapa pertanyaan ini sebenarnya jawabannya ada di video-video yang saya bikin ya. Tapi mungkin karena durasinya lama, 11, 10, 12 menit gitu ya untuk masing-masing video, dan setiap video ada obrolannya ngalor ngidul, jadi nggak langsung terjawab gitu dari judul video ke isi videonya. Contoh beberapa pertanyaan yang terjawab itu misalnya boleh nggak naik pesawat, lalu pertanyaan boleh nggak ke konser, itu sudah ada di video yang saya buat ya, jadi bisa dicek. Nah, mungkin karena beberapa pertanyaan ini sudah terjawab, saya jadi belum berkeinginan untuk membuat video lagi. Tapi nanti setiap kali saya menemukan hal yang insightful terkait tinnitus, saya akan bikin video ya, termasuk misalnya nanti saya coba cari juga sumber-sumber. Dulu pas saya terkena tinnitus dan fokus banget gitu ya pengen kesembuhan, saya selalu update di halaman yang namanya tinnitus report kalau nggak salah. Saya selalu baca apakah sudah ada obat, apakah sudah ada treatment baru yang berbeda yang menghasilkan pemulihan atau recovery pada kondisi tinnitus gitu. Nah, nanti saya coba baca lagi. Nanti kalau saya akan infokan kalau misalnya ada temuan, ada info, ada insight yang bermanfaat gitu ya. Nah, kenapa saya jarang baca lagi report-report tersebut? Karena ketika kita sudah bisa menghadapi suatu kondisi gitu ya, dan kondisinya itu sudah kita anggap sebagai kondisi normal, maka urgensi untuk keluar dari kondisi itu memang nggak ada sih. Jadinya ya sudah, karena sudah bisa dijalani, sudah merasakan everything is all is well gitu ya. Jadi jarang baca report atau lihat report lagi. Nanti saya coba cek lagi, siapa tahu ada hal yang bermanfaat untuk bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Itu. Nah, itu pertanyaan pertama tentang kenapa jarang bikin video lagi. Pertanyaan yang kedua, gimana kondisinya sekarang? Informasi buat teman-teman yang baru lihat channel ini, jadi saya terkena tinnitus itu dari saat ya, bukan dari ya, terkena tinnitus di Maret 2019, 2020, 2021, 2022, sekarang Maret 2023. Berarti 4 tahun ya? Ya, 4 tahun dengan kondisi tinnitus. Gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah masih sama, jadi bunyinya masih sama.
denging disayangin gitu. Lalu volumenya juga masih sama, ya saya nggak ngecek lagi sih, tapi ya masih seperti itu. Terus pendengaran alhamdulillah masih normal ya masih sama juga sih sama kondisi awal. Jadi saya tidak ada alhamdulillah nggak ada gangguan pendengaran yang berat gitu ya. Jadi conversation atau percakapan normal tanpa alat bantu dengar itu bisa dilakukan, karena emang tidak ada gangguan pendengaran gitu ya yang pada frekuensi percakapan orang normal gitu. Jadi seperti itu. Tadi tinnitus sama, pendengaran juga kondisi alhamdulillah masih normal, dan tanpa alat bantu dengar tidak mengalami masalah gitu sih. Itu teman-teman update kondisinya kalau ada yang bertanya gitu ya. Nah, gimana yang saya sadari memang untuk bisa di kondisi di kondisi yang normal ya teman-teman harus mengusahakan kondisi teman-teman itu secara tubuh normal, artinya kesehatannya dijaga. Setiap kali saya mulai terasa akan sakit, terutama sakit flu gitu ya, sakit-sakit yang sebenarnya menurut orang ringan, tapi kalau udah kena tinnitus gitu ya, dan tinnitusnya mungkin triggernya awalnya dari flu, jadi ekstra waspada gitu ya. Jadi ya saya selalu sedia multivitamin. Selalu ketika tubuh rada drop dikit, ini kok saya lebih lemas dari biasanya, ya saya langsung mengkonsumsi multivitamin. Makannya dibanyakin, minumnya dibanyakin, istirahat dibanyakin. Terus kalau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan begadang, karena saya mengukur kemampuan diri saya untuk begadang itu nggak sekuat teman-teman saya, ya saya harus prepare. Jadi tidur dulu sebelum ada kegiatan gitu ya. Siangnya tidur dulu, misalnya itu terkait pekerjaan ya minta izin istirahat di awal gitu ya. Atau bahkan misalnya secara pekerjaan teman-teman harus sudah tahu ya di plan pekerjaannya harus melek malam gitu ya. Sebelumnya memang pekerjaan yang baik ya sesuai jamnya ya. Satu hari itu kita punya secara umum 8 jam kerja, ya kita alokasikan 8 jam kerja itu sesuai dengan kapan kita akan bekerja. Ketika kita nggak bekerjanya ya kita manfaatkan benar-benar untuk istirahat itu teman-teman. Jadi preparation gitu ya, selain dari suplemen tadi, terus makanan, minuman, istirahat yang cukup, juga preparation dari segi planning. Jadi gimana teman-teman merencanakan untuk berkegiatan dengan aman ya gitu. Olahraga pun kemarin sempat olahraga malam, alhamdulillah aman juga, nggak berkendala karena lumayan prepare. Jadi lari tengah malam ya, jam 11 sampai jam setengah 1 malam gitu. Alhamdulillah sehat sih, 10 kilo alhamdulillah pelan-pelan sampai garis finish, dan besoknya sehat gitu, nggak flu atau nggak drop, karena ya tadi ada suplemen, ada planning, ada istirahat yang cukup. Nah, kaitannya dengan puasa, tinnitus dengan puasa alhamdulillah nggak ada masalah juga. Sahur pastian sahur, terus buka ya berbuka seperti biasa. Nah terus kalau dulu pas pertama kali lebaran dan dengan tinnitus, ketika itu tinnitusnya masih kerasa mengganggu di awal, memang apa istilahnya, saya jadikan saat itu justru untuk cerita ke family gitu ya. Jadi gak ada yang saya tutupin ke family, saya ceritakan semuanya ke family, walaupun family memang di awal gak paham ya, karena belum ada anggota keluarga yang kena tinnitus gitu. Jadi kayak, ini kondisi apa sih, kamu dengar suara tapi gak ada suaranya gitu, beneran gitu. Bukan ya beneran, tapi dan saya di situ bercerita bahwa ini bukan bisikan, jadi bukan case gangguan kejiwaan gitu ya, tapi case memang spesifik, case THT gitu.
lalu ya udah dikasih aja referensi atau dokter gitu ya, bahwa kita udah periksa ke dokter, dokter juga udah acknowledge kalau ini namanya tinnitus, kondisinya seperti ini gitu. Nah tinggal nyari atau membuat keluarga paham dengan kondisi sebenarnya di awal tinnitus itu memang kondisinya itu bikin, mungkin kalau saya pribadi memang lebih sedih di awal, jadi ya saya pengennya keluarga paham bahwa saya sedang mengalami sesuatu yang membuat saya sedih, jadi saya minta support gitu ya, terutama keluarga inti gitu. Dan ketika ketemu kakek nenek juga kebetulan suportif juga, jadi malah mereka perhatian menanyakan gimana progresnya sekarang, kondisinya sekarang setiap kali ketemu. Dan itu nggak cuma nanya tapi juga coba ngasih solusi, coba ke ini, periksa ke ini, nanti siapa tahu dapat saran, dapat apa gitu ya. Atau malah ketahuan kalau ada family atau keluarga yang mengalami juga dan bisa saling sharing. Ketika saling sharing itu beberapa orang mengalami perasaan yang lebih enak atau lebih ringan gitu ya, ketika tahu bahwa orang lain ada yang mengalami, oh dia nggak sendiri gitu. Awalnya dia taunya itu, ini orang lain nggak ada yang mengalami, nih aku doang nih, semua temanku nggak ada yang percaya, orang tua nggak ada yang ngerti gitu ya. Nah ternyata ada yang mengalami juga di family, tapi ya orang kalau mengalami hal seperti ini tuh kadang ya diem aja, soalnya nggak merasa perlu cerita, atau sudah berusaha cerita tapi nggak ada yang paham gitu ya. Nah itu Lebaran itu ketika family kumpul gitu ya, malah jadi istilahnya sharing knowledge lah ya, malah jadi tahu kondisi, dan ternyata ada juga yang mengalami misalnya gitu, dan bisa sharing di situ lebih ringan. Itu sama sih teman-teman ya, intinya saya di akhir saya berdoa semoga teman-teman diberikan kesembuhan, diberikan permintaan teman-teman sesuai kondisi teman-teman inginkan gitu ya. Dan buat teman-teman yang baru terkena, saya remind lagi bahwa tinnitus ada kemungkinan recovery-nya, dan cukup besar kemungkinan recovery apabila teman-teman terkena di awal dan langsung mengambil tindakan ke dokter THT gitu ya. Semakin cepat semakin baik itu. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin sudah beberapa saat gitu ya, tetap berusaha menjalani hari-hari dengan normal, dengan semangat, terus fokus dengan apa yang ada di depan teman-teman. Saya nggak tahu seperti apa perjuangan teman-teman dan yang teman-teman rasakan, karena ya masing-masing mungkin sangat unik ya. Ya saya tahu cuma dari yang saya rasakan saja, dan yang saya rasakan sih di titik ini bisa recover. Banyak juga teman-teman yang bisa recover activity normal lagi. Just do it one by one. Apa yang ada di teman-teman lakukan lagi. Bangun tidur, bersihin tempat tidur, nyuci piring, kalau misalnya yang nyuci piringnya dianggurin dulu ya, nyuci piring, mandi, sholat, beli sarapan, berangkat kerja, istirahat siang, pulang, bersih-bersih rumah, nyuci pakaian, nonton film misalnya, main game, tidur, ya udah begitu lagi. Perlahan-lahan begitu dilakukan terus sampai nanti teman-teman kembali terbiasa melakukan aktivitinya lagi. Dan di titik itu ya artinya teman-teman sudah tidak terganggu lagi dengan tinnitusnya. Ya, mungkin itu teman-teman sharing yang saya bisa sampaikan kali ini, sekaligus reminder buat saya sendiri dan teman-teman semua untuk selalu bersyukur dan mencoba menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.